Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pemirsa Lapsa TV. Alhamdulillah, pagi Jumat yang berbahagia ini kita bisa ketemu kembali, dan hari ini saya Reza Idria akan memandu diskusi yang akan mengambil tema tentang agama, peran dan tuduhan terhadap agama dalam mengatasi pandemi COVID-19 atau wabah coronavirus yang sedang melanda dunia. Bersama saya hari ini telah hadir guru kita, panutan kita, Bapak Profesor Dr. Yusni Sabi, yang akan menjadi narasumber dalam acara ini. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Prof, mungkin langsung saja ini saya membuka diskusi tentang tema agama dan pandemi COVID-19 ini. Mungkin saya mengutip sebuah artikel yang kira-kira tayang di Kompas pada tanggal 5 Juni lalu, yang bertema tentang sains sebenarnya dan agama dalam penanggulangan COVID-19 ini. Kira-kira ada satu hal yang eksplisit disebut dalam artikel tersebut, bahwa kontribusi terbesar dari agama dan agamawan sekarang untuk mengatasi pandemi ini adalah diamnya mereka atau tidak berbuat apa-apa. Kira-kira begitu. Apa yang sebenarnya terjadi sehingga kalau saya katakan hal tersebut sebenarnya sebuah pukulan, sebenarnya semacam sebuah tuduhan, tetapi juga realita dalam masyarakat mungkin memberikan satu justifikasi terhadap tuduhan seperti itu. Artinya kalau kita lihat ada banyak sekali protokol pemerintah yang sudah dicoba terapkan kepada masyarakat kemudian menjadi buyar. Kenapa buyar? Masyarakat mendapatkan justifikasi atau pembenaran dari apa yang mereka sebut sebagai agamawan. Nah, ini tidak kembali kepada agama tertentu, tetapi kepada semua hal. Kalau kita baca memang pemuka gereja juga banyak yang mendinai atau meragukan apakah coronavirus itu ada. Pemuka agama Islam juga begitu, dan pemuka agama-agama lain. Bagaimana menurut pandangan Prof? Ya, itu kan sebuah artikel yang bagus. Tadi juga satu kritik, ya. Dan kritik langsung yang sopan, yang saya kira para agamawan, ya, sebuah agamawan ya termasuk siapa saja yang menggeluti agama dalam arti profesional, ya kan? Apakah itu ulama, apakah itu pendeta, pastor dan sebagainya, bahwa memang ya seharusnya, ya kan, agamawan ini aktif mempromosikan musibah yang mungkin akan terjadi akibat virus ini. Ini yang penting, menyadarkan masyarakat. Dan sebenarnya dalam agama Islam kan jelas sekali, sebelum kita mengambil manfaat, sebelum kita mengambil kebaikan-kebaikan, termasuk beribadat, ya. Tapi mari kita hindarkan dulu daripada kemungkinan musibah, kemungkinan bahaya. Makanya kan ada satu prinsip agama yang saya kira itu darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak keburukan, bahaya itu harus didahulukan daripada mengambil manfaat, mengambil kebaikan. Dan corona ini sudah jelas paling kurang menurut ilmuwan, ya kan, ilmuwan kesehatan. Ingat, ilmuwan juga macam-macam, ada ilmuwan agama, ada ilmuwan teknologi, ada ilmuwan kesehatan. Dan berkaitan dengan corona ini, dengan virus ini, tentu kita harus ikut ulama virus, ulama kesehatan, bukan ulama yang lain. Maka oleh karena seharusnya kita kembali kepada rujukan kepada artikel tadi, ya, penulis tadi, kritikan tadi itu, sebenarnya itu agamawan, ya, yang berurusan dengan agama, yang ahli agama, yang alim agama itu memanfaatkan ayat-ayat, nas-nas agama itu untuk menyadarkan masyarakat mereka itu menjaga diri jangan sampai terkena musibah virus ini. Ini yang seharusnya. Tetapi kenyataannya ada sebagian, inilah yang menjadi kritik sebenarnya. Ada sebagian, yang sebagian itu, yang tidak semuanya, jangan salah, sebagian agamawan juga tentu paham. Yang sebagian inilah yang telah memanfaatkan suasana yang hirup pikuk ini, menolak, menafikan semua teori-teori kesehatan, teori keselamatan, teori-teori tentang virus dan sebagainya. Ini yang mereka tolak, dan mereka itu tidak ada ilmu. Ini yang sayangnya. Karena apa? Jangan lupa,
bahwa yang paham virus ahli virus, Ahli virus. yang paham gigi ahli gigi, Benar. yang paham fikih ahli fikih, Benar. yang paham kitab ahli kitab, kan begitu. Betul. Oleh karena itu, marilah agamawan ini seharusnya itu lebih rendah hati, tawadhu lah kira-kira begitu, agar ketika memberi fatwa, memberi pendapat, apalagi berkaitan dengan hidup matinya masyarakat itu harus sangat waspada. Jadilah serahkanlah pada orang-orang yang profesional ahlinya. Ya, mengulang sekali lagi seperti yang disampaikan oleh Profesor Rizny bahwa memang tidak semua agamawan, Ya. tetapi kalau misalnya di dalam konteks Aceh ketika kita mengambil beberapa pihak yang ini harus diperjelas juga, ada pihak yang betul-betul menolak, karena kita juga sering mendengar itu ada di broadcast, ada disebarkan dalam grup-grup WhatsApp dan sosial media Betul. yang mengatakan bahwa pandemi corona ini adalah konspirasi. Jadi itu tidak pernah ada, dan tidak bisa dibuktikan itu ada. Atau ada juga kelompok yang menyatakan itu sudah pernah ada dulu dan kemudian menggunakan pola treatment seperti yang pernah mereka dengar dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Misalnya ada yang menyamakan coronavirus ini dengan takun ijabruk kalau dalam konteks Aceh. Atau dan saya kira hal seperti ini juga tidak tepat, Prof, ya. Tidak. Karena bagaimana menurut Prof sendiri? Apakah virus corona ini sama tidak dengan takun ijabruk yang Saya kira itu beda. Ini biasanya itu yang dulu tahun itu umumnya itu bakteri. Apakah itu kolera, apakah itu desentri, apakah jenis-jenis begitu yang kemudian itu dengan pengobatan tertentu atau dengan pantangan tertentu dia bisa itu pelan-pelan yang termasuk cacar juga takut tuh dianggap itu cacar dan itu bakteri. Sedangkan ini virus. Dan virus ini kan dia bertransformasi dia kan, bentuk satu, bentuk dua, terjadi macam-macam kan, ini kan bukan bakteri. Jadi oleh karena itu dia itu harus difahami lewat ilmu virus ini. Ya, oleh karena itu bagaimana cara menjaga? Inilah yang saya kira dunia tidak mungkinlah berkonspirasi membuat nih isu ini kan nggak mungkin sama sekali kan. Dan itu saya kira satu rumus agama, bahkan akan pernah dikatakan umatku itu tidak akan berkonspirasi untuk sesuatu kejahatan, tidaklah. Ya kalau satu dua mungkin saya, tapi ini ingat sambil Masjidil Haram tidak ada salat ya berjamaah seperti biasa kan, Nabawi dan sebagainya itu ya. Oleh karena itu saya kira tidak pura-pura. Jadi lihat saja Eropa, lihat Amerika, kan bagaimana membuat konspirasi dan orang itu mati tiap hari. Demikian pemirsa Labs TV, semoga ini menjadi satu pencerahan bahwa tata cara atau pengelolaan antara virus dengan bakteri itu harus betul-betul dipahami dan harus betul-betul merujuk kepada rekomendasi para ahli, karena hal tersebut bukan hal yang sama. Walaupun mungkin kita menggunakan terminologi yang sama bahwa itu penyakit, tapi karakteristik penyebabnya itu berbeda, antara bakteri dan virus itu berbeda. Dan salah satu hal yang menjadi fakta utama, Prof, sekarang kita lihat adanya kelonggaran yang artinya di awal-awal ketika virus ini menyebar, waktu itu ada satu gerakan bersama lah dalam masyarakat kita itu menjadi lebih waspada, dan kita sangat mengapresiasi waktu itu ada aparatur Gampong yang betul-betul menjaga ketat teritorinya. Tetapi sekarang kita lihat ada kelengahan, dan dampak dari kelengahan tersebut itu sudah kita baca setiap hari. Ada penambahan kasus per kasus dalam konteks Aceh, Prof. Itu bagaimana, Prof, sebenarnya? Ini nampaknya ini tekanan untuk menjaga diri, menjauhkan diri, melindungi diri daripada virus ini nampaknya ini tidak lagi kompak. Sebahagian terus promosi menjaga diri, sebahagian tidak. Maka ini peran tokoh masyarakat, tokoh agama ini memperketatkan lagi orang waspada kepada virus. Karena apa? Makin rakyat longgar, makin kegiatan masyarakat longgar, makin lama selesai urusan ini. Ini berarti kalau ada keabayan di antara kita, ya kan? Maka musibah corona ini, ketakutan kita kepada corona ini akan bertambah. Kita tidak bisa menduga bahwa Aceh ini sudah lebih 60. Dan ini baru-baru saja, padahal 20 kita pikir sudah selesai. Ini tidak, ini sudah. Ingat, Surabaya, Jawa Timur sekarang itu puncaknya. Jadi jangan lupa, jadi orang-orang itu, karena apa? Adanya di antara kita ini masyarakat yang kurang waspada, yang kurang hati-hati. Ada lagi tokoh-tokoh tadi
yang tidak mempromosikan secara benar bagaimana mendakwahkan bahwa kita ini musibah, mari kita hindari musibah dengan sebaik. Dan ini bahagian daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena menghindari diri daripada bahaya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam sejarah peradaban Islam ini sendiri, Prof, kira-kira apa yang pelajaran yang bisa kita petik atau hikmah yang bisa kita petik dari masa lalu yang kemudian bisa menjadi bahan untuk motivasi umat dalam melihat suasana kita berada di tengah wabah ini, Prof? Tidak ada lain, yang pertama sekali kan kasus-kasus yang dalam sirah dalam sejarah Islam itu kan dalam sekarang kita kan sudah ada daerah merah, daerah kuning, daerah biru kan, bahwa kalau kita ini berada di daerah merah itu jangan keluarlah dari sini dan orang lain jangan masuk kemari. Ketika orang datang dari daerah merah kita tidak bisa terima dan sebagainya. Dan ini kan sebenarnya karena tidak ada kehati-hatian kita ini di dalam mengklasifikasi adanya wilayah-wilayah, kelompok-kelompok masyarakat yang mereka itu lebih rentan karena suasana tertentu itu kepada wabah corona ini. Dan ini tidak peduli kepada kerentanan itu. Inilah yang bisa menularkan kan. Kenapa kita ini perlu pakai masker seperti ini kan? Ya, walaupun kita di sini kan. Supaya apa? Supaya bahwa kita ini jangan saling menularkan kan, bisa menghambat diri. Dan ini penting sekali kita lihat dan menghindarkan diri daripada musibah ini, kemungkinan musibah ini bukan berarti kita menolak takdir. Ini hati-hati sekali di antara kita ini ada mengatakan kalau sudah takdir mati ya mati. Tidak demikian. Sudah takdir kena wabah ya kena, tidak. Kita takdir wabah satu hal, tapi takdir menjauhkan diri dari wabah juga satu kewajiban kita. Kita cari takdir lebih baik, menjauhkan daripada kemungkinan takdir yang lebih buruk. Saya kira itu. Pemirsa Labs TV kembali, Labsa TV kembali bersama kami, bersama saya Reza Idria dan Profesor Husni Sabi. Prof, ada satu kondisi yang miris mungkin kita lihat sekarang di tengah kemajuan dan akses informasi yang luar biasa sekarang. Tapi itu tidak dibarengi dengan pertama mungkin validitas. Yang kedua juga ada kondisi di mana masyarakat bingung. Sebenarnya siapa yang harus dipercaya, siapa yang harus dirujuk begini. Karena sekarang ada berbagai macam kecenderungan dan berbagai macam kecenderungan itu juga memiliki kepentingan dalam suasana seperti ini. Dan saya kira dalam hal ini kita tetap harus pertama kita percaya kepada pemerintah dan kemudian menuntut pemerintah sebagai otoritas yang sudah kita akui memegang peranan yang paling besar dalam hal ini. Tetapi ketika misalnya dalam konteks masyarakat Aceh kita melihat adanya kesimpang siuran informasi, adanya kemudian tata cara masyarakat yang seperti saya sampaikan tadi berpikir bahwa pandemi corona ini sama dengan ta'un ijabro, sama dengan kolera, menyamakan virus sama dengan bakteri atau kuman misalnya. Ini sebenarnya ini lebih kepada siapa otoritas yang mereka percaya juga menjadi sebuah problem. Dan bagaimana kira-kira menurut Prof. Yusni melihat strategi dan peran pemerintah dalam menggunakan ulama sebagai media sebagai partner kerja mereka dalam penanggulangan COVID-19 ini, Prof? Ya, itu memang tanggung jawab pemerintah, itu tidak bisa dipungkiri. Walaupun pemerintah ini problemnya juga dengan hiruk-pikuk politik, seolah-olah kepercayaan kepada pemerintah juga menurun, tapi itu tidak bisa menurun kan, apalagi masalah ini karena tidak ada lain ya harus bertanggung jawab ke pemerintah, dan pemerintah di sini harus profesional menangani ini kan, termasuk di samping menangani pengobatan juga bagaimana menyiarkan informasi ya kan, memberitahu kepada khusus sekali kalau di kota mungkin lebih mudah terjangkau, tapi bagaimana di kampung-kampung sampailah kepada tokoh-tokoh masyarakat di kampung, ulama-ulama yang ada di daerah-daerah itu yang memahami apa makna daripada musibah ini dan bagaimana menanganinya dan apa risiko kalau kita mengabaikannya. Ini penting sekali. Nah, ini juga saya kira buat pemerintah ini test case. Kenapa pemerintah kurang dipercayai? Jangan-jangan nanti memang dalam masyarakat tertentu ada aparatur yang pernah yang bersikap tidak jujur kepada mereka. Ini TSK juga. Ini harus menjadi catatan besar sekali. Karena tidak patut. Coba di daerah-daerah yang
negeri-negeri, wilayah-wilayah yang rakyatnya patuh kepada pemerintah, itu benar-benar sepi, jaga benar-benar. Mau di sini boleh salat, ya salat, yang tidak boleh. Mereka tidak salat di sini, salat di rumah, begitu saja. Nah, kita ini memang ada hal juga ini di antara para pemimpin inilah, ada pemimpin eksekutif, ada legislatif, ada ulama, ada tokoh masyarakat, juga ada hal yang nampaknya kurang serasi, sehingga kenapa ini ada senjang di antara ini. Memberi informasi yang benar kepada masyarakat ini harus kompak sekali. Ingat bahwa ini masalah dan ini musibah, baru dia bisa selesai. Kita tuntaskan hanya dengan kekompakan para ulama, umara, dan aulia di antara kita ini. Tepat sekali ya, seperti disampaikan oleh Prof. Yusni tadi, pandemi corona ini sebenarnya bisa menjadi cermin, bisa menjadi satu bahan refleksi bagi kita bersama, mungkin juga antara masyarakat dan pemimpin, hubungan relationship selama ini. Kenapa? Mungkin salah satu contoh paling dekat dari tetangga kita seperti Singapura, Prof. Seperti yang Prof sebutkan tadi. Jadi sebuah negara yang mungkin bisa dicontoh bagaimana kepatuhan masyarakatnya terhadap otoritas, kepatuhan masyarakatnya terhadap ilmu pengetahuan. Karena kalau kita mau lihat itu, negara seperti Singapura adalah negara yang paling terkena dampak ekonomi dari virus corona ini. Mereka sama sekali tidak punya sumber daya alam atau lahan untuk menanam pangan seperti kita, tidak ada. Mereka sumber pemasukan itu karena negara pelabuhan itu betul-betul dari flow orang, pergerakan manusia. Nah, ini juga membantah sebenarnya teori konspirasi tadi. Kalau misalnya ini bilang konspirasi, mungkin Singapura negara yang akan paling membantah corona itu konspirasi. Tapi mereka tidak, mereka ikut, mereka jalankan protokol. Dan alhamdulillah mungkin kita bisa lihat itu negara dengan tingkat fatalitas paling rendah di dunia sekarang. Satu hal lagi, Prof. Kira-kira ketika ada perubahan dalam tata cara kita beribadah terkait dengan pandemi ini, bagaimana kita menyikapinya, Prof? Misalnya, ini yang sering sekali menjadi satu bahan bantahan bagi orang. Misalnya ya, terutama orang Aceh ini ketika mengatakan bahwa ya agama ya harus nomor satu. Ya bahwa Allah yang menentukan segalanya. Begitu. Jadi kalau ini ibadah, ini tetap akan menjadi, insya Allah ibadah itu tidak akan membawa kepada hal-hal yang fasid, yang merusak misalnya. Jadi itu yang dijadikan bahan bantahan untuk tidak mengikuti protokol misalnya. Bagaimana itu? Tidak ada yang prinsipil di dalam pengaturan protokol menjaga wabah tsunami ini, wabah COVID ini, ya kan? Tidak ada wabah corona ini, tidak ada yang prinsipil. Misalnya apa? Jangan berjamaah, misalnya kan pada saat tertentu. Jangan dekat, kan begitu. Tutup mulut, kan begitu. Cuci tangan, kan begitu. Cuci tangan kan bahagian daripada ajaran. Tidak ada yang prinsipil. Oh, ini misalnya ada nanti juga jamaah mengatakan kita ini daripada berdesak-desak, maka kita buat 2 shift salat berjamaah, apapun namanya itu. Silakan saja, tidak ada yang prinsipil. Tidak ada nggak boleh salat, tidak ada nggak boleh puasa, tidak ada. Jadi jangan lupa nih, untuk haji pun yang paling prinsipil itu rukun, ya kan? Tapi juga bisa diatur karena untuk itu. Darul mafasid, menolak kemungkinan musibah ini harus didahulukan daripada mengambil manfaat. Haji itu ingat, haji itu biasanya antara 2-3 juta per tahun, tapi hari ini dan betapa kerugian manusia, kerugian bangsa-bangsa. Tapi apa boleh buat? Karena apa ini? Dan mudah sekali di Saudi itu kan sistemnya, ada kepatuhan kepada pemimpin itu mudah sekali. Ya. Tidaklah mereka membuat konspirasi dengan kita, saya kira. Jadi tidak ada yang prinsipil di dalam pengaturan protokol masalah corona ini berkaitan dengan ibadah, tidak ada. Hanya yang bahagian-bahagian saja yang bukan wajib, ya. Afdal, kurang afdal, itu saja. Tidak ada yang prinsipil. Baik, pemirsa Labsa TV, demikian. Semoga kita tercerahkan dengan diskusi pagi ini bersama Prof. Yusni Sabi. Penting sekali diingat bahwa coronavirus ini bukan konspirasi. Dan coronavirus ini menanganinya itu harus dengan kekompakan, patuh kepada otoritas, patuh kepada ilmu pengetahuan, dan bisa dilakukan dengan kerjasama antara pemerintah maupun otoritas agama yang ada di tengah masyarakat. Dan ke depan semoga kita bisa kembali dengan berbagai macam diskusi lainnya. Saya sebagai orang yang menemani Profesor Yusni Sabi di perbincangan pagi ini mengucapkan terima kasih atas perhatian
teman-teman semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.